Halo semua, selamat datang di Atazia Channel. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu pendahuluan mengenai ilmu kimia. Oke, dalam beberapa abad ini populasi manusia semakin meningkat ya secara pesat, dan sehingga mendorong penggantian transportasi kuno seperti kuda, unta, keledai. Setelah ditemukannya minyak bumi dan batu bara, itu menyebabkan pergerakan manusia yang begitu cepat dan semakin jauh, yaitu dengan ditemukannya kendaraan bermotor dan pesawat terbang. Oke, ilmu kimia ikut andil dalam perubahan tersebut. Apa sih ilmu kimia? Ilmu kimia sendiri adalah cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai science. Ya, kimia itu ilmu yang mempelajari mengenai materi, akan tetapi lebih fokus terhadap perubahan dari materi itu tersebut. Adapun peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang, misalkan di dalam bidang kesehatan, misalkan pembuatan obat-obatan yang hasil penelitiannya digunakan untuk respons terhadap suatu penyakit. Ada cabang tersendiri, cabang sains yang kita sebut sebagai farmasi, yang khusus untuk melihat efek dari suatu obat terhadap kesehatan, terutama terhadap badan manusia. Contohnya, misalkan etanol yang digunakan sebagai pelarut dalam obat-obatan, atau paracetamol misalkan untuk analgesik atau pereda nyeri. Di bidang lain, misalkan pertanian, penggunaan pestisida untuk pengendalian hama, misalkan DDT, diklofos, yang kemudian setelah beberapa tahun dipakai untuk pestisida ternyata berbahaya bagi manusia. Nah, riset-riset seperti ini terus dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan suatu molekul atau senyawa yang cocok atau pas digunakan untuk di bidang tertentu. Di bidang industri sendiri, misalkan untuk pengetahuan untuk pembuatan seperti bahan bangunan, semen, pipa, cat, dan logam. Ilmu kimia sendiri dipakai untuk terus mengembangkan kualitas dari bahan-bahan tersebut, atau misalkan mengurangi pencemaran lingkungan dan sebagainya. Di bidang arkeolog, ya, di bidang arkeolog biasanya kita pakai karbon isotop 14, ya. Karbon isotop 14 ini dipakai untuk menentukan umur suatu misalkan ada sebuah fosil yang ditemukan, kemudian kita ingin tahu berapa umur dari si fosil tersebut. Biasanya kita pakai isotop karbon 14. Karena isotop karbon 14 ini unik, dia akan meluruh menjadi setengahnya dengan waktu sekitar 5.000 tahun, ya. Dengan kita menghitung persen dari karbon 14 yang tersisa di dalam fosil tersebut, maka kita akan bisa menentukan umur dari si fosil tersebut. Ini akan kita bahas di chapter-chapter selanjutnya, ya. Dalam bidang biologi digunakan untuk mempelajari proses kimia dalam suatu metabolisme atau fotosintesis, misalkan proses glikolisis, siklus Krebs, fosforilasi oksidatif, dan sebagainya. Bagaimana mekanisme dari pembongkaran suatu glukosa menjadi energi, itu dipelajari secara kimia dan beririsan dengan bidang biologi. Kemudian kajian kimia mengenali struktur, sifat senyawa yang terlibat seperti protein, lemak, karbohidrat, enzim juga sangat diperlukan. Dan ini harus menggunakan studi. Biasanya
bidang yang beririsan dengan biologi dan kimia, ada satu bidang kita sebut sebagai biokimia. Lalu dalam bidang hukum, ada satu molekul di dalam badan kita yang disebut DNA, di mana struktur DNA itu untuk setiap orang itu berbeda-beda, unik seperti sidik jari, sehingga bisa digunakan untuk identifikasi seseorang. Misalkan ada jejak darah, ada folikel rambut, ada jaringan epitel dari ludah misalkan. Itu bisa kita gunakan untuk menentukan DNA dengan urutan tertentu, sehingga kita bisa identifikasi, misalkan untuk membuktikan bahwa seseorang itu bersalah, atau untuk membuktikan seseorang itu tidak bersalah, ya dengan mengkaji DNA. Karena DNA itu spesifik untuk orang tertentu. Misalkan kalau ada sampel kita di suatu TKP kejadian pembunuhan, itu bisa digunakan sebagai barang bukti bahwa orang itu berada di situ saat pembunuhan itu terjadi, sehingga bisa membuktikan bahwa dia pelakunya atau tidak. Seperti itu. Oke. Sekarang kita membahas metode ilmiah. Oke. Ilmu kimia itu bisa kita dekati dengan kajian teoritis dan empiris, ya. Apa itu kajian teoritis? Yaitu pengkajian dengan menerapkan hukum-hukum yang sudah ada untuk mengungkap gejala alam. Ya, jadi ini tidak melakukan percobaan, tapi dengan hukum yang sudah ada, yang sudah ditemukan sama orang, kemudian ada sebuah kejadian baru atau fakta baru. Nah, kita kaji ilmu-ilmu yang sudah ada, kemudian kita cocokkan atau kita hubungkan dengan kejadian yang kita teliti tadi. Dan kebalikannya, kajian empiris yaitu pengkajian untuk menemukan keteraturan dari fakta. Jadi ini kita melakukan pengukuran, melakukan pengujian, lalu kita formulasi menjadi sebuah teori baru. Ya, tentu saja pengkajian ini harus menggunakan metode ilmiah. Oke, adapun proses dari suatu metode ilmiah diawali dengan pengamatan atau observasi. Pengamatan ada dua, pengamatan kualitatif. Pengamatan kualitatif itu tidak melibatkan jumlah atau ukuran, misalkan warna, bentuk, bau, dan sebagainya. Jadi misalkan saat kita mencampurkan suatu larutan untuk mengidentifikasi bahwa pH-nya naik, kita menggunakan larutan namanya fenolftalein. Saat pH-nya basah, fenolftalein akan berubah dari tidak berwarna menjadi ungu. Misalkan. Jadi yang kita lihat ada perubahan warna. Akan tetapi kita tidak bisa mengukur seberapa besar perubahan pH-nya, karena kita cuma bisa melihat bahwa perubahan terjadi secara kualitatif. Pengamatan yang kedua itu kita sebut pengamatan kuantitatif. Ini yang melibatkan jumlah atau ukuran. Bisa panjang, waktu, lebar, kecepatan, dan sebagainya. Yang mana untuk melakukan pengamatan ini kita membutuhkan suatu alat ukur. Nah, misalkan contoh ini ya, di sebelah kanan ini ada 5 kelereng. Nah, jika yang kita lakukan adalah qualitative observation atau pengamatan kualitatif, maka yang kita lihat cuman seberapa bundar si kelereng itu, seberapa halus si kelereng itu. Sedangkan jika kita melakukan pengamatan kuantitatif, yang kita lihat adalah ukurannya. Misalkan masing-masing dari si kelereng ini berukuran 1,5 cm diameternya. Oke. Lalu
setelah kita melakukan pengamatan, kita mencari pola dari hasil pengamatan tersebut. Biasanya kita buat sebuah rumusan yang kita sebut sebagai hukum alam. Kemudian perilaku umum suatu objek atau gejala yang diamati, lalu kita rumuskan dalam sebuah teori atau model dengan asumsi-asumsi. Oke, kalau teori yang kita lakukan, yang kita formulasi itu belum bisa dibuktikan, itu disebut teori sementara atau kita sebut hipotesis. Oke, teori dan model ini terus dikaji ulang dan dikoreksi terus-menerus dalam berbagai generasi. Dalam video selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai perkembangan teori dan model atom. Di situ kita akan lihat bahwa sebuah teori itu akan terus berubah selama terus dikaji dan ada penemuan-penemuan baru terkait dengan teori tersebut. Nah, di samping kanan ini yang tadi muncul ya, ini hukum Newton. Hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Ini sudah dikaji oleh ahli-ahli fisika dan masih digunakan sampai saat ini. Hukum pertama itu hukum kelembaman. Hukum kedua itu bahwa jumlah gaya sebanding dengan percepatan yang menimbulkan terhadap massa suatu benda. Dan hukum ketiga itu mengenai aksi dan reaksi. Nah, dalam era modern ini kita sudah mengenal komputer, internet, dan software. Sehingga suatu hukum dapat diuji lebih dalam lagi dengan menggunakan komputer, simulasi, atau perhitungan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Sehingga suatu teori dapat diuji lebih dalam lagi. Oke, kita beralih ke eksperimen dan pengukuran. Oke, kimia adalah suatu ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan eksperimen atau percobaan. Percobaan itu valid jika reproducible. Apa itu reproducible? Artinya suatu percobaan dalam kimia tidak bergantung pada subjek yang melakukan percobaan tersebut, sehingga percobaan itu dapat terus diulang oleh orang lain dan menghasilkan hasil yang sama. Itu maksudnya reproducible. Makanya kalian lihat dalam jurnal ilmiah selalu suatu langkah percobaan selalu ditulis dalam passive voice, past tense. Kenapa? Dalam bahasa Indonesia ini artinya kalimat pasif. Ya, langkah kerja dalam suatu percobaan kimia, terutama dalam jurnal-jurnal ilmiah, selalu ditulis dalam kalimat pasif. Karena subjek yang melakukan percobaan itu tidak penting. Yang penting adalah objek percobaan dan apa yang dilakukan terhadap si objek percobaan tersebut. Sehingga percobaan tersebut, kita yakinkan bahwa percobaan tersebut dengan menggunakan passive voice ini, kita yakinkan bahwa percobaan tersebut bisa dilakukan oleh siapa aja dengan metode yang sama akan menghasilkan hasil percobaan yang sama. Nah, maka dari itu ketika kita melakukan eksperimen dan pengukuran, maka deskripsi suatu objek sangatlah penting. Berapa volumenya, berapa massanya, berapa suhu dan tekanan, dan lain-lain. Makanya pengukuran secara tepat itu sangat penting dalam ilmu kimia. Oke. Nah, kita perkenalkan suatu besaran pokok yang ada suatu badan khusus internasional yang melakukan standarisasi untuk satuan dan besaran. Ya, pada zaman dulu kita menggunakan imperial system. Imperial system adalah suatu sistem satuan yang diciptakan oleh
kerajaan Inggris. Ya, akan tetapi terdapat berbagai macam problem ketika menggunakan imperial system. Contohnya, salah satunya adalah ukuran yang tidak seragam. Misalnya satuan panjang ya, 12 inci itu sama dengan 1 kaki, dan 3 kaki untuk mencapai dari kaki untuk mencapai yard itu membutuhkan 3 kaki, dan dari yard ke mile itu membutuhkan 1760. Bila kalian lihat satuannya tidak seragam ya, 12, 3, 1760. Ini sangat tidak seragam. Kemudian satuan suhu ya, Fahrenheit, derajat Fahrenheit itu berada di rentang 32 sampai 212 ya, 32 sampai 212. Ini rentangnya itu sekitar 180. Ini angka yang tidak enak lah ya untuk dipakai. Makanya kita melakukan pembaharuan satuan yang kita sebut sebagai SI atau biasanya kita sebut metric system. Ya, dimana ini dulu didefinisikan dibuat satuan standarnya di Perancis. Misalkan ya, satuan meter ini tadinya pertama kali diturunkan adalah jarak kutub utara ke khatulistiwa melalui kota Paris ya. Jadi jarak kutub utara ke khatulistiwa melalui garis bujur yang melewati kota Paris ya. Ini dikali dengan 1/10 juta. Ya, inilah definisi pertama jarak 1 meter. Nah, kemudian dibuat prototipenya, yaitu dua goresan pada batang platina iridium. Jadi dibuat prototipenya, ini ada balok dari platina iridium, terus dibuat 2 goresan seperti ini, di mana 2 goresan ini kita definisikan sebagai 1 meter. Nah, kemudian ini di copy atau diperbanyak dan disebar ke negara-negara lain sebagai satuan acuan standar 1 meter. Kemudian terus diperbaharui sampai akhirnya 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam 1/299.792.458 detik. Ini dalam ruang vakum. Dalam vakum. Oke. Nah, ini menggambarkan bahwa seberapa seriusnya saintis untuk menciptakan suatu keakuratan dalam pengukuran. Nah, dari perjanjian untuk penentuan satuan tersebut ditentukanlah 7 besaran utama atau besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, temperatur, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Lambangnya sebagai berikut ya, kemudian satuannya dan lambang satuannya. Nah, yang unik di sini jika dibandingkan dengan imperial, ada tingkatan
misalkan 1 meter, jika naik sekitar 1000 ya, 1000 kalinya, itu kita sebut sebagai kilometer ya. Naik 1000 lagi ya jarang digunakan sih, biasanya dengan simbol mega. Terus ke bawahnya di sini di bawah 1 meter ada milimeter, dan terus ke bawah hingga 10 pangkat 15 itu apa ya, saya lupa, femto ya, femto setahu saya. Jadi sebegitu teraturnya bahwa setiap penurunan itu sebesar 10, dan nama-nama istimewanya setiap 1000. Jadi ke atas kilo, mega, giga, dan seterusnya. Terus ke bawah ada mili, mikro, nano, piko, femto ya. Jadi kalau misalkan kita menyatakan dalam kilogram, 0,001 kilogram, ini kan terlalu banyak koma ya, kita bisa convert ke dalam satuan yang lebih kecil, 1/1000-nya, yaitu gram, yaitu 1 gram. Ini lebih simpel ya. Oke, dari besaran pokok ini kemudian diturunkan beberapa besaran, yaitu besaran turunan ya. Contohnya di sini ada luas, ada volume, ada kerapatan ya. Dengan satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Misalkan ini area, karena area itu sisi kali sisi ya, dengan panjang meter kali meter, maka dinyatakan dalam meter kuadrat. Turunannya misalkan kita dalam sentimeter dan sentimeter, maka lambang satuannya menjadi sentimeter kuadrat, dan seterusnya. Oke, dalam sebuah percobaan kita harus menentukan suatu variabel. Pertama adalah variabel bebas ya. Kita sebut sebagai variabel bebas karena variabel ini diuji untuk melihat keterkaitan dengan variabel terikat nantinya ya. Jadi ini variabel yang diuji. Kemudian variabel terikat adalah variabel yang didapat dan tergantung pada variabel bebas. Lalu ada variabel terkontrol, yaitu variabel yang nilainya dibuat tetap. Jadi misalkan kalian punya A, untuk dites ketika A diubah-ubah, bagaimana B berubah ya. Jadi A ini adalah variabel bebas dan B adalah variabel terikat. Dan ketika ada faktor lain, misalkan C, D, E, F, nah karena kita tidak ingin ini berubah juga saat dilakukan pengukuran sehingga akan mempengaruhi nilai B, maka nilai-nilai ini kita buat tetap. Inilah yang kita sebut sebagai variabel terkontrol. Maka dalam percobaan itu kita dapat pastikan bahwa perubahan B karena A yang berubah, tidak 4 faktor ini ya. Saya kasih contoh ya. Misalkan kita ingin menentukan, percobaan kita ini ya, menentukan efek besarnya gaya saat memukul meja terhadap suara yang dihasilkan. Nah, variabel bebasnya artinya kekuatan pukulan. Kalau kekuatan pukulan itu adalah suatu besaran atau pengukuran yang masih kualitatif. Makanya kita perlu mengukurnya dengan tepat untuk dijadikan kuantitatif. Makanya kita ukur dengan besarnya gaya dengan satuan Newton. Maka percobaan ini lebih kualitatif. Nah, nanti variabel variabel terikat yang dihasilkan itu adalah kerasnya suara yang dihasilkan dan diukur dengan loudness atau dengan satuan desibel. Ya, ini juga kuantitatif. Kalau kita cuma mengukur, oh ini keras, oh ini pelan, itu masih kualitatif ya. Makanya kita harus ukur kekerasannya dengan menggunakan desibel. Nah, kemudian
kan ketika kita memukul, kita hanya ingin mengukur hubungan antara kerasnya pukulan dengan kerasnya suara yang dihasilkan. Maka faktor-faktor lain harus kita atur untuk dibuat tetap sehingga tidak mempengaruhi pengukuran ini. Yaitu misalkan digunakan meja yang sama, ya, bahan dan ukuran yang sama. Karena ketika kita menguji ini di dua meja berbeda, mejanya sendiri menjadi variabel bebas. Makanya kita harus membuat variabel lain sebagai variabel terkontrol agar efeknya ini hanya terpengaruh dari variabel bebas ini ke variabel terikat ini. Oke, misalkan digunakan pemukul yang sama, dilakukan pada suhu, kelembaban, waktu, dan tempat yang sama. Misalnya, sebanyak mungkin kita bisa menggunakan mengeset variabel terkontrol itu semakin baik. Oke, sebenarnya dua percobaan ini bisa menggunakan kuantitatif, tapi lebih baik jika kita bisa mengubahnya menjadi angka satuan, itu lebih baik. Oke, ya, secara definisi variabel bebas adalah variabel yang divariasikan untuk dilihat efeknya terhadap variabel terikat. Biasanya percobaan dilakukan minimal 5 titik berbeda dengan setiap titik minimal dilakukan 3 kali. Kenapa? Karena untuk meyakinkan kita bahwa pengukuran kita tidak salah. Jadi saat kita melakukan suatu percobaan, kita ubah ada 5 titik angka, misalkan pukulannya ini 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton, 5 Newton, 6 Newton. Nanti desibelnya mungkin terukur, contoh aja ya, misalkan ini 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, misalkan seperti itu hasilnya. Nah, masing-masing satu titik ini harus diukur, harus dilakukan 3 kali pengukuran, sehingga didapat angka yang didapat ini adalah sebuah rata-rata dari 3 nilai berbeda. Misalkan yang pertama Anda dapat 1, yang kedua Anda dapat 1,1, yang ketiga Anda dapat 0,9. Angka ini dirata-rata sehingga dapat 1 di sini, dan harus dilakukan di 5 titik berbeda. Jadi kita variasikan si variabel bebas ini minimum 5 kali atau 5 titik berbeda. Oke, nah sebagaimana yang saya sebut tadi ya. Oh ya, sebentar, ini dulu ya. Data yang dapat bisa langsung dipakai atau terkadang harus kita olah dulu dengan rumus. Nah, kemudian data akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, chart, atau yang lainnya agar mudah dilihat polanya. Oke, misalkan data yang Anda dapat adalah desibel, tapi misalkan kalian mau mengubahnya menjadi satuan lain, boleh ya, asalkan ada sebuah formula atau rumus yang bisa mengubah suatu satuan ke satuan lain, tergantung kebutuhan kalian. Lalu misalkan, nah ini variabel terkontrolnya, seperti saya bilang tadi ya, bahwa variabel ini diatur sehingga tidak ada variabel lain yang mempengaruhi pengukuran variabel terikat selama kita mengubah-ubah variabel bebas. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa kalian bisa menyajikannya dalam suatu grafik, di mana grafik ini terdiri dari koordinat kartesian ya, sumbu X dan sumbu Y. Tapi tolong pastikan ya bahwa sumbu X itu selalu variabel bebas dan sumbu Y adalah variabel terikat. Kenapa? Karena ini berupa hubungan sebab akibat. Misalkan ya, misalkan intensitas cahaya ini dalam biologi misalkan ya, populasi lumut. Jadi kita ingin melihat suatu area dengan intensitas cahaya tertentu apakah berpengaruh terhadap populasi lumut. Misalkan grafiknya seperti ini, dapat ya 5 titik. Artinya saat intensitas cahaya naik ya,
populasi lumut juga naik. Artinya ada hubungan antara populasi lumut dengan intensitas cahaya. Coba sekarang kita balik. Ya. Kita balik posisinya. Misalkan kita pasang terbalik. Di sini adalah populasi lumut, di sini intensitas cahaya. Maka logikanya akan menjadi aneh ya. Dengan semakin banyaknya populasi lumut, maka intensitas cahaya bertambah. Artinya kalian bakal bilang gini, ketika lumut bertambah banyak, matahari akan bersinar lebih terang gitu. Kan aneh kan? Nah, makanya jangan sampai terbalik ya. Jadi variabel bebas harus di sumbu X dan variabel terikat harus di sumbu Y. Nah, kemudian posisi grafik tidak harus dari origin atau 0,0. Tergantung ya, kalau misalkan pengukuran kalian ternyata Y-nya ada di 70, 80, 90, angkanya kan di sekitar ini ya. Kalian bisa mulai dari 60 ke range 100, boleh ya, dalam range 5 angka ini. Terus kalian boleh pakai, biasanya disimbolkan seperti ini. Nah, di sini mulai 60, 70 dan seterusnya. Ya, artinya ini jauh dari titik 0,0. Ya, boleh dilakukan seperti ini. Nah, terus yang harus kalian perhatikan adalah membuat sumbu. Ya, membuat sumbu itu harus dari kelipatan 125 dikali 10 pangkat n. Ya, misalkan skalanya boleh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau kelipatan 10 pangkat n. 10 pangkat n ini bisa kali 10, 100, 1000 atau desimal. Misalkan bisa 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Atau kelipatan 2, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, atau kelipatan 5, 5, 10, 15, 20. Kenapa? 3 skala ini itu mudah dibaca, mudah ditentukan. Ya, di dalam sebuah kertas grafik, jika kalian menggunakan kertas grafik, ini lebih mudah dibaca. Ketimbang misalkan kalian punya kelipatan 3, 6, 9. Nah, ini bagus tapi akan sulit dibaca. Ya. Penggunaan plot di dalam grafik juga biasanya kita pakai misalkan 1,60. Kalian pakai X. Di sini ada X, X, X. Lalu diplot seperti ini. Ya, ini lebih memudahkan. Di kurikulum Cambridge untuk melakukan memplot suatu data, kalian bisa menggunakan X atau dot circle seperti ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di video berikutnya.